Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi para pendengar radio bahagia. Semoga sehat selalu ya. Selamat beraktivitas dan semangat juga walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Oke, kali ini saya Pristia Yofiardila akan ditemani oleh rekan saya yang bernama Muhammad Reza Maulana yang juga akan membawakan acara hari ini. Oke Reza, bagaimana perasaannya bisa membawakan acara siaran kali ini? Mungkin para pendengar radio kita ingin mendengarnya. Terima kasih Kristia untuk kesempatan kali ini. Perasaan saya hari ini agak menegangkan karena baru kali ini bisa menjadi pembawa acara di siaran radio. Dan terima kasih untuk kesempatan ini telah mengajak saya menyiarkan radio kali ini. Kristia, sebaiknya sebelum kita lanjut, mari kita dengarkan satu lagu dulu biar mendapat semangat para pendengar radio bahagia. Oke, jangan kemana-mana dulu ya. Check it out. I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Hercules and his gifts, Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Oh, I want something just like this. And the myths, the testaments they told, the moon and its eclipse, and Superman unrolls the suit before he lived. But I'm not the kind of person that it fits. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can miss. I want something just like this. I want something just like this. Oh, I want something just like this. Where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this.
Setelah mendengar lagu tadi, kita lanjut lagi nih. Pagi ini kita hadir untuk berbagi ilmu dengan para pendengar sekalian tentang retorika. Di sini saya sudah mempunyai 2 narasumber. Untuk narasumber silahkan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikram Wildan. Nama saya Darliansyah. Baiklah Darliansyah dan Wildan. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai retorika dan politik nih. Menurut Darliansyah, retorika itu apa ya? Retorika atau ilmu komunikasi adalah cara pemakaian bahasa sebagai seni yang didasarkan pada suatu pengetahuan atau metode yang teratur atau baik. Berpidato, ceramah, khutbah juga termasuk kajian retorika. Cara-cara mempergunakan bahasa dalam bentuk retorika seperti pidato tidak hanya mencakup aspek-aspek kebahasaan saja, tetapi juga mencakup aspek-aspek lain yang berupa penyusunan masalah yang digarap dalam suatu susunan yang teratur dan logis adanya fakta-fakta yang meyakinkan mengenai kebenaran masalah itu untuk menunjang pendirian pembicara. Oh, jadi seperti itu ya Darliansyah. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, mari kita dengarkan lagu berikut ini dulu ya. Pagi ke pagi ku terjebak di dalam ambisi, seperti orang-orang berdasi yang gila materi. Rasa bosan membukakan jalan mencari peran, keluarlah dari zona nyaman. Sembilu yang dulu biarlah berlalu, bekerja bersama hati. Kita ini insan bukan seekor sapi. Sembilu yang dulu biarlah membiru, berkarya bersama hati. Waktu ke waktu perlahan ku rakit egoku, merangkul orang-orang yang mulai sejiwa denganku. Kebeeman membukakan jalan mencari teman, bergeraklah dari zona nyaman. Sembilu yang dulu biarlah berlalu, bekerja bersama hati. Kita ini insan bukan seekor sapi. Sembilu yang dulu biarlah membiru, berkarya bersama hati.
Baiklah, pendengar yang masih setia. Mari kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Nah, di dalam satu komunikasi kan ada prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip nih, menurut Wildan, apa saja prinsip-prinsipnya itu? Prinsip-prinsip dalam suatu komunikasi itu ada 4. Yang pertama, penguasaan secara aktif sejumlah besar kosakata bahasa yang dikuasainya. Semakin besar jumlah kosakata yang dikuasai secara aktif, semakin besar pula kemampuan memilih kata-kata yang tepat dan sesuai untuk menyampaikan pikiran. Yang kedua, penguasaan secara aktif kaidah-kaidah ketatabahasaan yang memungkinkan pembicara menggunakan bermacam-macam bentuk kata dengan nuansa dan konotasi yang berbeda-beda. Yang ketiga, mengenal dan menguasai bermacam-macam gaya bahasa dan mampu menciptakan gaya yang hidup dan baru untuk lebih menarik perhatian pendengar dan lebih memudahkan penyampaian pikiran pembicara. Yang keempat, memiliki kemampuan penalaran yang baik sehingga pikiran pembicara dapat disajikan dalam suatu urutan yang teratur dan logis. Wah, terima kasih banget nih Wildan atas penjelasannya. Nah, kita rehat sejenak dulu ya sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya. What up, world? It's your boy, just one of the guys down here. Just wanted to say, we love the earth, it is our planet. We love the earth, it is our home. We love the earth, it is our planet. We love the earth, it is our home. Hi, I'm a baboon. I'm like a man, just less advanced, and my anus is huge. Hey, I'm a zebra. No one knows what I do, but I look pretty cool. Am I white or black? I'm a lion cub, and I'm always getting licked. Meow. How's it going? I'm a cow. You drink milk from my tits. I'm a fat fucking pig. I'm a common fungus. I'm a disgruntled skunk, shoot you out my butthole. I'm a marijuana plant, I can get you fucked up. And I'm Kanye West. We love the earth, it is our planet. We love the earth, it is our home. We love the earth, it is our planet. We love the earth, it is our home. We love the earth. We are the vultures, feet on the dead. We're just some Oke, tadi kita sudah membahas mengenai retorika. Nah, sekarang kita berpindah ke politik nih. Menurut Wildan, politik itu apa? Istilah politik kan berasal dari kata polis ya. Polis ini adalah bahasa Yunani yang artinya negara kota. Dari kata polis dihasilkan kata-kata seperti politeia yang artinya segala hal ihwal mengenai negara, polites yang artinya warga negara, politikus yang artinya ahli negara atau orang yang paham tentang negara atau negarawan, politika yang artinya pemerintahan negara. Jadi secara umum dapat dikatakan bahwa politik adalah kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem tersebut dan bagaimana melaksanakan tujuannya. Itu. Nah, kita sudah tahu ya apa itu retorika dan politik. Ya, sekarang saya lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Kalau menurut Dardiansyah, apa saja tipe-tipe yang ada pada retorika politik? Nah, tipe-tipe retorika politik ini ada 3, yaitu yang pertama, retorika forensik adalah yuridis. Ia berfokus pada apa yang terjadi pada masa lalu untuk menunjukkan bersalah atau tidak bersalah, pertanggungjawaban atau hukuman dan ganjaran. Setidaknya yang biasa adalah ruang pengadilan, tetapi terjadi di tempat lain. Yang kedua, retorika demonstratif adalah evidentik. Wacana yang memuji dan menjatuhkan, tujuannya adalah untuk memperkuat sifat baik dan sifat buruk seseorang, suatu lembaga atau gagasan.
Kampanye politik penuh dengan retorika demonstratif ini seperti satu pihak menantang kualifikasi pihak lain bagi jabatan di dalam pemerintahan. Dukungan editorial oleh surat kabar, majalah, televisi, dan radio juga mengikuti garis demonstratif, memperkuat sifat-sifat positif kandidat yang didukung dan sifat-sifat negatif lawannya. Yang ketiga, retorika Aristoteles mengajukan bahwa satu jenis retorika saja tidak akan memadai untuk mempersuasi orang dalam segala situasi. Misalnya, para anggota DPR RI saling caci maki, berantem, dan membuat kegaduhan pada sidang paripurna dalam 2 periode belakangan. Lalu, menurut Daryansyah, bagaimana cara kita untuk bisa mempengaruhi khalayak? Aristoteles menyebut 3 cara untuk mempengaruhi manusia. Pertama, kita harus sanggup menunjukkan kepada khalayak bahwa kita memiliki pengetahuan yang luas, kepribadian yang terpercaya, dan status yang terhormat atau etos. Kedua, kita harus menyentuh hati khalayak perasaan, emosi, harapan, kebencian, dan kasih sayang mereka atau pathos. Kelak, para ahli retorika modern menyebutnya imbauan emosional atau emotional appeals. Ketiga, kita meyakinkan khalayak dengan mengajukan bukti atau yang kelihatan sebagai bukti. Di sini Anda mendekati khalayak lewat otaknya atau logos. Oh, jadi seperti itu ya cara kita untuk mempengaruhi khalayak. Baik, cukup sampai di sini dulu siaran radio kereta kali ini. Untuk para narasumber, terima kasih atas jawabannya. Semoga menambah wawasan para pendengar radio bahagia. Saya Muhammad Reza Maulana dan rekan saya Riztia Yaudindra pamit untuk diri dulu ya. Sampai jumpa di kesempatan lain. Bye-bye.